ada seorang perwira Angkatan Laut Kanada bernama William Carr yang ikut dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perwira ini sudah ikut 2 perang dunia. Carr juga dikenal sebagai seorang penulis yang banyak membongkar kegiatan Illuminati, sekte penyembah iblis Lucifer yang didirikan oleh Rothschild yang bertujuan untuk membuat kekacauan dan peperangan, meruntuhkan negara-negara dan agama-agama di dunia untuk membentuk New World Order, tatanan dunia baru di bawah kekuasaan iblis Lucifer alias Sang Dajjal. Sebagai seorang perwira yang mengalami 2 perang dunia, Carr melihat bahwa PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia selesai adalah bagian dari master plan Illuminati. Dalam bukunya yang berjudul Satan, Prince of this World, Carr bahkan menulis bahwa Illuminati sudah merancang 3 perang dunia sejak 150 tahun yang lalu. Carr mengungkapkan bahwa rancangan 3 perang dunia itu disampaikan oleh pentolan Illuminati bernama Jenderal Albert Pike lewat surat yang disampaikan kepada pentolan Illuminati lainnya, yakni Giuseppe Mazzini, pemimpin revolusi Italia dan pendiri mafia yang juga didanai oleh Rothschild. Pike menulis bahwa Perang Dunia Pertama adalah untuk menjatuhkan Tsar Rusia untuk diganti dengan rejim komunis yang didirikan oleh Illuminati. Skenario ini sesuai dengan apa yang kemudian terjadi. Tsar Nicholas II beserta keluarganya dibantai oleh pemberontak komunis yang kemudian melahirkan negara komunis Uni Soviet, sekutu Amerika. Perang Dunia Kedua adalah antara fasisme melawan sekutu Zionisme. Skenario ini juga persis seperti apa yang kemudian terjadi. Poros fasisme terdiri dari nasisme Jerman, fasisme Italia, dan fasisme Jepang melawan sekutu Zionisme, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya. Skenarionya adalah fasisme runtuh, Zionisme berkembang, ditandai dengan lahirnya negara boneka Israel yang didirikan oleh sekutu Zionis dan disahkan oleh PBB tahun 1947-1948. Ini sudah dirancang hampir 100 tahun sebelumnya. Perang Dunia Ketiga adalah antara sekutu Zionisme Barat melawan negara-negara Islam. Skenarionya adalah agama-agama melemah dan runtuh, digantikan dengan ajaran penyembah iblis Lucifer di bawah New World Order. Ketika Perang Dunia Kedua, Soviet adalah sekutu Amerika. Begitu Perang Dunia berakhir, fasisme dan nasisme runtuh, harus ada musuh baru. Maka, Soviet yang tadinya sekutu pun menjadi musuh Perang Dingin. Jadi, jangan heran jika pasukan Soviet bergabung dengan pasukan Amerika di bawah Admiral Byrd untuk menjelajahi Antartika lewat Operation Deep Freeze 1956-1957. Jangan heran jika pasukan Soviet dan Amerika bergabung membom nuklir langit lewat High Altitude Nuclear Explosions tahun 1958-1962. Jangan heran jika Soviet tahun 1957 tiba-tiba meluncurkan Sputnik, satelit palsu yang menjadi false flag, alasan bagi Amerika untuk mendirikan NASA 1958. Betapa naifnya jika orang-orang zaman sekarang menganggap NASA adalah lembaga ilmu pengetahuan yang bekerja untuk kepentingan dunia. Amerika dan Soviet sama-sama diuntungkan dengan space program hoax. Budget triliun dolar masuk ke kantong pemasok. Anggaran defisit utang pada bankir elit. Biaya komunikasi menjadi mahal ditanggung oleh seluruh umat manusia di dunia. Tahun 1989, Soviet bangkrut. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Gorbachev ketika berhenti Perang Dingin. New World Order. Negara sebesar Soviet saja bisa bangkrut. Lantas, cari musuh siapa lagi? Pilihan jatuh pada negara-negara Islam. Soviet bangkrut tahun 1989, tahun 1990 langsung perang Teluk. Sekarang, coba Anda lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Bush tentang alasan perang Teluk. It is a big idea
a new world order. Sejak bangkrutnya Soviet 1989, disusul Perang Teluk 1990, kita sudah bisa membaca bahwa musuh selanjutnya setelah komunis runtuh adalah Islam, mengadu domba umat beragama.